pertama, wa fil Bukhari an Tawus an Ibnu Abbas an usul an qaul ilal mawaddata fil qurba. Di dalam kitab Bukhari dari Imam Tawus, sahabat Nabi turjumanul Quran, Imam Abdullah bin Abbas ditanya tentang makna ayat illal mawaddata fil qurba. Jawaban Imam Ibnu Abbas, sahabat Nabi yang bernama Sa'id bin Jubair menafsirkan ayat ay qurba ali Muhammadin, yaitu kerabat keluarga kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang lain, lama anzalallahu azza wa jalla qul la as'alukum alai ajra illal mawaddata fil qurba. Di dalam kitab Ihya'ul Mayyit bi Fadaili Ahlil Bait, halaman 1 hadis pertama, di dalam hadis kedua beda ibarat lafaz. Kalau tadi lamma nazala qauluhu, kalau di sini lamma nazalat hadil ayat. Nah, ini tidak perlu kita menyalahkan, karena kalau di dalam tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran, fa'ilna qauluhu mudzakkar, maka fi'ilna mudzakkar nazala, lamma nazala qauluhu ta'ala. Kalau di sini lamma nazalat hadhil ayatu. Kenapa nazalat? Karena hadil ayatu muannas. Nah, ini model kieu takwil kieu bagus, lain takwil ngawur ditakwil, mencari pembenaran, jurig lain jelema. Pada waktu turun ayat qul la as'alukum alai ajra ilal mawaddata fil qurba, bahwa kita diminta untuk cinta, wajib, kasih sayang, hormat, mengagungkan keluarga Nabi. Sahabat bertanya, qalu, ini sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, man qarabatuka haula'il ladina wajabat alaina mawaddatuhum. Ya Rasulullah, siapa kerabat engkau yang wajib bagi kami untuk mencintainya? Yang dimaksud mawaddah fil qurba itu apa? Jadi sahabat ingin tahu. Dan alhamdulillah sahabat waktu itu bertanya sehingga kita jadi tahu, betul apa tidak? Kata sahabat, siapa yang dimaksud kerabat yang wajib kami cinta? Ingat kalimat wajabat alaina, wajib kami cinta kepada kerabat. Siapa kerabat itu? Jawaban Nabi, Aliyu wa Fatimah, yaitu Sayyidina Ali dan Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu anhum. Itu ibarat di dalam kitab Ihya'ul Mayyit bi Fadaili Ahlil Bait. Di dalam tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran lebih komplit. Apa jawaban Rasul ketika ditanya, ya Rasulullah, man haula'il ladzina nawadduhum, siapa yang kami wajib mencintai kerabatmu? Siapa yang dimaksud? Jawab Nabi, Aliyu wa Fatimatu wa abna'uhuma. Satu Sayyidina Ali, dua Sayyidatuna Fatimah, dan anak keturunannya Sayyidina Ali dan Siti Fatimah, Sayyidina Hasan dan Husain dan seterusnya. Maka ketika ada ustadz liberal yang nyebar videonya, sebut aja karena ini orang sudah mutajahir bil fiski, sudah terang-terangan dengan kefasikannya, boleh disebutkan kepada umat supaya umat tidak mengikuti orang tersebut. Salah satu Mang Naril, mau nggak nyebut Gus Duril lagi. Cek Mang Naril, kerabat Rasul itu sudah tidak ada itu Habib-Habiban. Orang yang mengatakan tidak ada Habib, tidak ada keturunan Rasul, sudah habis semua di Karbala. Jelas dia orang bodoh yang tidak paham agama. Betul apa tidak? Baca dari ribuan kitab tafsir, baca di dalam kitab Kutubus Sittah. Iya mah ngaji nameureun, ngaji kitab naon buat budak. Naudzubillahi min. Masih dalam tafsir. Masih di dalam tafsir. Makanya saya imbau, di Banten ini masih jarang, kecuali wilayah Kabupaten Tangerang, masih jarang habaib. Masih jarang habaib. Maka melalui mimbar podium ini saya sampaikan dengan senang hati, para habaib silahkan datang ke Banten, silahkan dakwah di Banten,
silahkan ajar umat Islam di Banten. Bahkan lebih indah kalau habaib yang soleh tersebut datang ke Banten, kawin gadis-gadis dan janda-janda Banten. Takbir. Setuju apa tidak? Setuju apa tidak? Biar di kemudian hari banyak darah-darah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ada di Banten. Betul apa tidak? Sebab ahlu bait Nabi adalah amanun fil ardi. Paku bumi adalah keluarga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada yang membuat syarat tanpa aturan syarat, kullu syartin laysat fi kitabillah fahuwa mardud. Setiap syarat yang tidak ada di dalam kitab Allah ditolak. Jangan membuat syarat tanpa aturan hukum. Betul apa tidak? Misal contoh, boleh Habib datang ke Banten, tapi syarat dia harus baca bismillah 20.000 kali. Tidak ada di dalam kitab bahasa begitu. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Betul. Maka saya katakan silakan, mau siang mau malam, para habaib apalagi yang soleh yang ulama datang ke Banten. Ayo panggil para ulama kita. Banyak para habaib selain daripada imam besar kita di tiap kabupaten, di tiap provinsi. Saya contoh sedikit saja. Kalau di Jawa Timur ada guru besar dari kalangan habaib, salah satunya adalah yang istiqamah Habib Taufik As-Segaf Pasuruan. Di Jawa Barat ada Habib Quraisy Baharu. Di Bogor ada Habib Fahmi Al-Idrus. Apalagi para imam-imam seperti Habib Musin bin Zaid dan para habaib imam-imam EP di provinsi, di tiap kabupaten ribuan para ulama-ulama dari kalangan habaib. Bersyukur, alhamdulillah. Jadi kira-kira orang Cikesik, Jol Habib Soleh minta anaknya tong hese bikin baik sanajan mas kawina cincin besi. Bener dah? Isulah ulah macam-macam nyen syarat anu takut. Jadi yang dimaksud mawaddah fil qurba jelas adalah Sayyidina Ali, Sayyidatuna Fatimah dan anak-anak keturunannya. Lalu masih dalam tafsir tersebut, Qultu ini adalah pengarang kitab tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran, yaitu Imam Qurtubi. Lain pula Imam Qurtubi. Kan bapak kula ngaranan anak tafaul ka ulama. Aya ngaran baheulana mah kula. Ngaranna Nur Said. Dongeng kula baheula ieu mah nya. Dongeng kula baheula, dongeng heula. Siap dongeng. Jadi bapak kula eta teu boga anak lalaki, 5 awewe kabeh kaluhur. Tatapak kadeka ditu sampaikan ka nyandung sababaraha kali. Ku hayang boga anak lalaki. Caritana geus rada hampir putus asa. Tapa di Karuhuna, di Prabu Kian Santang atau Sunan Rahmat Godo Garut. Tapa di Godo Garut 40 hiji peuting. Tah napaan anak hayang boga anak lalaki 40 hiji peuting. Wiridan munajat ka Allah ku hayang boga anak lalaki. Pasti nak ka 40 hiji peuting nak ngimpi. Moal lagi sia boga anak ngaranna ieu tah. Ngaranna eta. Dibere ngaran. Sebungah bae balik bae ka ieu. Teu lami ibu ngandung. Bener ngandung. Harita mah pantai aya zaman USG. Teu aya zaman USG, zaman kiwari kan bisa diterka. Ai lahir teh kula. Menang 7 poe ku sebab aki kula Mama Haji Aceh ahli thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah, termasuk Abu Yadul Haq juga ai tarekat nama ngalap di aki kula Abu Yadul Haq. Sehingga anakna Ceyuyun anu dikawin ku Haji Maskur eta dipulungkeun ka aki kula ka Mama Haji Aceh. Dibawa kula teh keur orok ka kiai jajan bambah heula mah eta asal eta rajin dibawa ka kiai minta doa gitu. Lain budak kiwari anak 7 poe langsung didatangkeun artis. Dibawa ku bapak kula cek Abu Yadul Haq geus cenah digaranan ku aing nya ngaranna Nur Said cenah gitu. Ngaranna Nur Said, kula eta ngaranna Nur Said. Ai balik dibawa ka imah meunang sapeuting ai isukan tampek bereureum sampaikan ka jiga taun cek sejarah sepuh almarhum ibu maupun rama. Nah di adat di kula lamun anak gering geus parah sok dipikeun adat di kula.
Dipicen ieu kula teh ka paruntahan deket makam Karamat Sipiit. Gitu. Dipicen ka paruntahan. Eta kolot baheula di mana boy eta kitabna eta? Di dieu sok aya kitu teh eta. Ayahnya aya di dipicen kula eta ku kolot. Ku hayang hirup sebab geus diperkirakeun paeh anak-anak. Kakarak dibuka sejarah na ku kula ieu. Geus istitrod. Di ngaranna Nur Said Pandungah menang ngaranan abuya. Geus kitu gering dipicen ka makom Sipiit. Di makom Sipiit eta karamat persejarahan yaitu anu disebutkeun Wong Segati. Mbah Wong Segati itu aya dua kuburan, hiji di Sajra Girang itu di Bulueun, kadua di Sajra Hilir yaitu Kecamatan Sajra. Dipicen ka kuburan dipulung ku Masairah. Dipulung ku Bisairah. Syarat doang saeuting dicokot deui, lalagaan beureut dipicen ge nya. Ngan eta anu mulung teh Masairah ngimpi kadatangan. Bejakeun ka si Haji Ahmad. Kalau tulah bedakeun ka si Haji Ahmad, najan ka mana-mana ge moal cagir kecuali ngaranna dibalikeun deui ka ngaran pertama. Ai isuk-isuk dibikeun, ye cenah ge Haji Ubarna kudu balikeun deui ieu ka ngaranna ka anak pertama, ka ngaran pertama anu meunang sia tatapa. Karak sadar kolot tulah. Oh, nya. Aing dibere ongkoh meunang tapa ongkoh dipake henteu laju kawalah tah. Eta kula geus ganti Nur Said geus diakekahan atuh akekah deui dibalikeun ka ngaran meunang ngimpi Qurtubi Jailani kitu. Jadi lamun ngaran Nur Said atuh ngaran asal. Kan ulah baik Imam FPI Banten Kyai Haji Nur Said. Tah ti harita cager alhamdulillah sampaikan ka kiwari model kieu. Kultu, nah, maksudna ditapaulkeun karita eta imam ieu mah kultu di Imam Qurtubi pengarang kitab Al-Jami' li Ahkamil Quran. Cek Imam Qurtubi wa dzakara hadal khabaru Az-Zamakhsyari lan wisnutur ing ikadi sapa Imam Zamakhsyari fi tafsirihi. Di dalam tafsir Imam Zamakhsyari bi aqwala min hada lebih panjang. Mana hadisna? Di dalam tafsir Imam Zamakhsyari qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man mata ala hubbi ali Muhammadin mata syahida. Siapa orang yang wafat dalam keadaan cinta kepada keluarga Nabi, maka wafatnya dalam keadaan syahid. Alhamdulillah. Ala wa man mata ala hubbi ali Muhammadin mata mu'minan mustakmilal iman. Ingat, siapa orang yang mati dalam keadaan dia mencintai keluarga Nabi, maka dia mati dalam keadaan sempurna imannya. Alhamdulillah. Sang ketiga, lanjut panjang. Waman mata ala hubbi ali Muhammadin basyarahu malakul mauti bil jannah summa munkar wa nakir. Siapa orang yang wafat dalam keadaan mencintai keluarga Nabi, maka para malaikat akan memberikan kabar gembira, bahkan malaikat munkar jeung nakir anu tukang nyingseunnan oge jadi ngabungahkeun. Alhamdulillah. Ala wa man mata ala hubbi ali Muhammadin futiha lahu fi qabrihi babani ila jannah. Siapa orang yang mencintai orang wafat dalam keadaan mencinta keluarga Nabi, maka nanti di kuburannya dia diperlihatkan dua pintu jalan masuk surga. Diperlihatkan indahnya surga. Ala wa man mata ala hubbi ali Muhammadin ja'alallahu qabrahu mazara malaikatir rahmah. Ingat, siapa orang yang mati dalam keadaan mencintai keluarga Nabi, maka kuburannya akan menjadi tempat ziarahnya para malaikat, lain ziarahnya orang-orang kafir, tapi malaikat anu jahat. Ala wa man mata ala hubbi ali Muhammadin mata ala sunnati wal jamaah. Siapa orang yang mati dalam keadaan mencintai keluarga Nabi Yuna Muhammad, maka dijamin dia wafat dalam keadaan ahlus sunnah wal jamaah. Ala wa man mata ala bugdi ali Muhammadin jaa yaumal qiyamati maktuban baina ainaihi aisun min rahmatin. Siapa orang yang wafat dalam keadaan membenci keluarga Nabi, maka di hari kiamat di jidatnya akan ditulis aisun min rahmatillah, orang yang putus dari rahmat Allah. Siapapun dia, mau dia pejabat, mau dia rakyat,
mau dia kiai, mau dia buya, yang mati dalam keadaan membenci keluarga Nabi, nanti di hari kiamat tercatat kalimat ayisun min rahmatillah, dia putus dari rahmat Allah. Na'udzubillahi min. Ala waman mata ala bukti ali Muhammadin mata kafira. Ingat, siapa orang yang mati dalam keadaan benci kepada Nabi Muhammad, maka dia mati dalam keadaan kafir. Walaupun dia awalnya Islam, tapi akibat kawalat mencintai keluarga Nabi, maka mati tidak membawa kalimat la ilaha illallah. Rugi apa tidak? Ala wa man mata ala bukti ali Muhammadin lam yasumma raihatal jannah. Siapa orang yang mati dalam keadaan membenci keluarga Nabi, maka dia tidak akan mencium wanginya surga. Na'udzubillahi min. Itu dalam tafsir Al-Jamiyah. Nanti kita simpulkan. Udah beres tafsir, ayat dan tafsirnya. Lalu hadisnya. Hadisnya saya ambil. Kalau hadis tentang manakib keluarga Nabi, itu sebetulnya di dalam berbagai kitab banyak. Terutama di dalam kitab Bukhari, manaqibu ahlil bait, manaqibu Fatimah, manaqibu Husain, manaqibu Hasan, manaqibu Abu Bakar, manaqibu dan terus manaqib. Begitupun dalam Sahih Muslim, cuma beda ibaratnya fadhail. Di dalam kitab Sahih Muslim, kitabu fadhaili ashabi Nabi, kitabu fadhaili ali Nabi. Tapi tujuannya sama, fadhail dan manaqib. Nah, kitab Sahih Muslim, Sunan At-Tirmidzi, Sunan An-Nasai, semua ada. Namun ya Allah syukur alhamdulillah ada ulama yang luar biasa mengumpulkan dari berbagai kitab, disatukan kitabnya singkat padat, yaitu namanya kitab Ihya'ul Mayyit bi Fadhaili Ahlil Bait, karya Imam Al-Hafidz Jalaluddin As-Suyuti. Imam Al-Hafidz Jalaluddin As-Suyuti itu punya gurunya 150 ulama besar. 150 guru ulama besar. Karangan Syekh Jalaluddin Suyuti tidak kurang daripada 538 kitab. Lain lemar, kitab, judul kitab. Beliau lahir pada bulan Rajab tahun 849 Hijriah atau bertepatan dengan bulan Oktober 1445. Wafat tahun 911 Hijriah atau dengan bertepatan 1505 Hijriah, umurnya cuma 60 tahun. Dalam umur 62 tahun, karya kitabnya 583 lebih. Lamun dihitung total umurna per hari eta menincak karena sajilid kitab. Beliau tabahur di dalam segala pat ilmu, di dalam ilmu tafsir, tafsir Ad-Durrul Mansur. Begitu pula tafsir Al-Itqan fi Ulumil Quran. Bahkan anu menjadi standar mayoritas di pesantren di Banten, tafsir Jalalain. Dua jalal, satu gurunya yaitu Syekh Jalaluddin Suyuti, kedua yaitu gurunya Syekh Jalaluddin Mahalli. Maka disebut Jalalain. Nu manta karara cok ieu jelema nafsirkeun Quran gara-gara teu ngaji tafsir Jalalain, makana tafsir jalan lain. Itu di bidang tafsir. Di bidang hadis seperti Al-Jami'us Shaghir, di sarahan kitab Faidul Qadir. Banyak. Di bidang usul fikih, di bidang furu seperti Al-Asbah wan Nadhair. Di bidang ilmu mustalah hadis Alfiyah Suyuti anu disarankan kitab Manhajud Dawi Nadhar. Apalagi di dalam ilmu balaghah. Yang unik di dalam ilmu balaghah, matan dibuat kusorangan, sarah kusorangan, hasiah kusorangan. Pan upama rata-rata para ulama, kalau ulama yang lain seperti Fathul Mu'in disarahannya dengan Said Senjata Muhammad Syatu Al-Maliki, ayana beda. Ini dari mulai matannya Ukudul Juman, disarah nyata karangan Syekh Jalaluddin Suyuti, sarahnya nyata ku Syekh Jalaluddin Suyuti, sampai hasiahnya Mursidi Syekh Jalaluddin Suyuti. Saking sulitnya Ukudul Juman, matan sarah hasiah kadi. Ukudul Juman itu termasuk kelas tinggi di dalam ilmu balaghah. Di atas Mi'atul Mani wal Bayan, di atas Samarqandi, di atas Juar Bakmun, Ukudul Juman. Tapi sanajan kelas tinggi, anjeunna geus janji di ujung Bikrun mani'un satruha liman dana wa man ataha khadi'an nalal muna zabtabtuha liman nuhahu rajihu wa maruha min hudu'a usali.
tahadusan bi nikmatillah nu nyin geger ka kula di warudoyong baheula 17 poe di tamat kudul juman nyin geger teh jalan. Coba santri Al Hijrah 8 poe bae tamat kudul juman bere hadiah gua 1000 bet lebih. Cek saya Jalaluddin Siti kita Ukudul Juman. Ukudul Juman yang penjelasan tentang ilmu ma'ani bayan bade itu bikrun mani'un satru halimandana, bagaikan gadis yang asli yang tidak boleh ditutupi alias telanjang. Untuk siapa limandana? Untuk santri kiai yang mengharapkan, yang datang. Satru halimandana bikrun mani'un satru halimandana. Siapa yang ingin paham, hafal, ngerti tentang ilmu Ukudul Juman, silahkan, ini Ukudul Juman bagikan gadis yang telanjang. Waman ataha khodi'an nalal munah, siapa yang datang kepada gadis tersebut dengan lemah lembut, dengan sopan santun, maka dia akan berhasil tujuan. Kita datang betul-betul dengan sopan, dengan lembut, dengan kepada Ukudul, pasti. Cuma gadis pengen dinikah, nah lainnya gadis, lain gadis jablay. Betul apa tidak? Ayah mas kawina, maka cik saya Jalaluddin Siti wa mahruha min du'a usolih zafaftu haliman nuhauru, akan aku kerikahkan ini kitab Ukudul Juman kepada santri dan kiai yang punya otak lebih, punya keistimewaan, kecerdasan yang lebih. Rek dikit tah kanu cerdas mah mas kawina naon wa mahruha min du'a usolihu, mas kawina doa nu soleh bae. Artinya apa? Sing rajin hadiah Fatihah ke Jalaluddin Siti, leus kitu hafal ku santri, terus rajin baca sholawat Maria hadiahkeun ka Jalaluddin Siti, baca Fatihah hadiahkeun, apalagi sholawat Nuranilah dihadiahkeun ka jenengan. Langsung praktek talar, insyaallah mudah jeung gampang. Amin ya robbal. Nah, itu di bidang ilmu ma'ani bayan bade Ukudul Juman. Jadi semua apa? Bayangkan 583 kitab. Nah, di antara karya beliau adalah kitab Ihya'ul Mayyit bi Fadhaili Ahlil Bait. Khusus kitab ini itu kurang lebih hanya 60 hadis menjelaskan tentang keistimewaan Ahlul Bait, keluarga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, akhrajat Tirmidzi, Imam Abu Isa Tirmidzi dan Imam Hakim dari sahabat Nabi Imam Zaid bin Arqam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni tarikun fikum ma in tamassaktum bihi lan tadillu ba'di, kitabullah wa itrati ahlu baiti. Apa kata Nabi kita? Aku tinggalkan dua perkara. Jadi Nabi meninggalkan kita bukan meninggalkan harta, meninggalkan dua perkara. Satu, yaitu kitabullah Al-Quranul Karim. Dalam hadis yang lain, riwayat yang lain, hamdun mamdudun minas sama, bagaikan tampar tambang anu panjang di langit ke handap. Apa maksudnya? Maksud dari hadis di sini dijelaskan di dalam kitab Tuhfatul Ahwa di Syarah Sunan At-Tirmidzi halaman 179 jilid ke-11 juz ke-10. Maksud daripada hadis Nabi tersebut adalah hablun mamdudun minas sama ilal ard yusilul abda ila rabbihi wa yatawassalu bila qurbi. Quran bagikan tambang anu panjang ti langit ka handap. Lamun urang nyekel tambang, insyaallah pegang kuat sampai ke tujuan, betul? Kalau kita ingin taqarrub kepada Allah, ingin usul kepada Allah, ingin meraih ridha Allah, maka pegang betul Al-Quran. Lain dicekel, baca Quran, artikan Quran, amalkan Al-Quran. Tidak mampu, dengarkan nasihat dan fatwa ulama istiqomah tentang Al-Quran. Yang harus kita pegang adalah Al-Quran. Bela Al-Quran. Ketika Al-Quran dinista, kita bela. Siap bela Quran, siap bela Quran. Salah satu contoh, si Megawati, dia berbicara setelah kekalahan Ahok di depan kelompok mereka yang ideologi tertentu, kurang lebih maknanya seperti ini. Masih saya simpan rekamannya, saya simpan tulisannya, karena zaman sekarang main lapor-laporin aja. Kalau ulama bukan pendukung Jokowi, mudah banget ditangkapnya, betul apa tidak? Saya sampaikan, pada saat itu Megawati mengatakan, mereka yang ideologi tertutup, anti kebinekaan kita, tentang kehidupan akhir, disebut ramalan.
kiamat disebut ramalan. Lalu mereka dengan fasihnya menjelaskan, padahal mereka sendiri belum pernah mengalami. Benar Ustadz Kiai Abu Ya Habib menjelaskan tentang kiamat, mereka tidak pernah mengalami. Lamun maranena geus ngalami kana maut, geus ngalami kana kiamat, aya di ayeuna berarti lain jelema bobongkong. Tapi walaupun kami tidak mengalami, walaupun kami bukan mengalami, tapi kami yakin kiamat itu akan terjadi. Pertama, dalikal kitabu la raiba fihi hudal lil alladzina yu'minuna bil. Dalikal kitab, dalik isim isyarah lil bu'di bimana bil qurbi. Ay hadal kitabul ladzi yaqra'uhu Muhammad. Ini kitab yang mulia, ini Al-Qur'an, kitab yang agung yang telah dibacakan oleh Muhammad adalah la raiba fihi. Di dalam tafsir Ibnu Katsir, khabariyatun labton di mana insya'iyah, la raiba fihi, sama sekali tidak boleh diragukan. Yakinkan semua Al-Qur'an dari mulai ba'nya bismillah sampai sinnya minal jinnati wan nas itu annahu min indillah, dari Allah. Jadi wajib umat Islam meyakini bahwa Al-Quran itu dari siapa? Al-Quran itu dari siapa? Al-Quran itu dari Jibril apa dari Allah? Al-Quran itu dari Nabi apa dari Allah? Dari Allah. Lalu isi Al-Quran itu hudan lil muttaqin. Tafsir Jalalain, ay as-sairina ila taqwa bimtisalil awamir wa tinabin nawahi. Al-Quran hudan, khabaru sanin limana hadi. Al-Quran itu adalah sebagai petunjuk, pedoman bagi orang-orang yang nurut, bagi orang-orang yang taat terhadap perintah Allah dan menjauhi larangannya. Siapa mereka yang takwa? Alladzina yu'minuna bil. Orang yang disebut takwa oleh Allah adalah orang yu'minun, yusaddiqun, orang yang percaya dengan gaib. Gaib di sini bukan gaib menurut dukun. Gaib di sini bukan gaib menurut ahli sihir. Gaib di sini menurut ahli tafsir sesuai dari firman Allah dan hadis Rasul. Aikal jannati wan nari wa ghairihim. Percaya dengan adanya surga, percaya dengan adanya neraka, percaya dengan adanya hari kebangkitan, percaya bakal diudangkeun di kubur. Urang Cikesik umat Islam dia, urang bakal diudangkeun di kubur, bakal hari kiamat bakal diudangkeun di kubur. Percaya apa tidak? Percaya apa tidak? Ini orang takwa, orang yang beriman. Geus diudangkeun di kubur bakal dikirim ke padang mahsyar. Geus di padang mahsyar orang bakal dihisab. Aya mizan. Geus dina mizan urang kang bakal disuruh nyebrang ke Siratal Mustaqim. Anu ngajeblos kana jahanam, anu langsung lulus ke surga. Ahli surga ngampih di surga, ahli neraka ngampih di neraka. Tutuplah kehidupan manusia sampai di situ. Dan abadi ahli surga di surga, ahli neraka di neraka. Kecuali jalma Islam anu dipenjara heula di neraka, pasti selama dia mati dalam kalimat la ilaha illallah, mati dalam husnul khotimah, mati dalam Islam, endingnya pasti dia akan menjadi ahli surga. Itulah akidah Ahlussunnah wal Jamaah berdasarkan salah satu hadis Nabi, yukhraju minan nari man kana fi qalbihi mithqalu habatin min iman. Tentang kiamat disusul dengan ayat wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wal yawmil akhir. Idza waqa'atil waqi'ah ay idza qamatil qiyamah. Idza samsu kuwirat kiamat, idza samaun saqqat kiamat. Al-qari'atu mal qari'ah, al-qiyamatu mal kiamat. Apalagi idza sulsilatil ardu. Jadi urusan kiamat ini ramalan apa keyakinan? Ramalan apa keyakinan? Jadi umat Islam yakin dengan kiamat? Percaya? Takbir. Ini orang beriman. Siapa yang tidak percaya dengan hari kiamat, mereka adalah orang kafir. Walaupun dia KTP-nya Islam, ngaku Islam, tidak percaya dengan hari kiamat, bahkan mengatakan ramalan, murtad. Na'udzubillahi min dalik. Yang macam begini nih, calon-calon legislatifnya, calon-calon presidennya, kita dukung apa tumbangkan? Dukung apa tumbangkan? Menangkan apa kalahkan? Siap kalahkan, siap tumbangkan. Takbir. Sallu ala nabi. Saudaraku kaum muslimin, Nabi meninggalkan Al-Quran. Lalu kedua sunnah Nabi. Dalam hadis yang lain, itrati, keluarga Nabi. Apa maksudnya? Baik, kita kembali kepada ulama. Kita bukan mujtahid, kita ada muqallid. Jadi berdasarkan semua hadis tentang kita, kecintaan kita, hormat kita kepada keluarga Nabi. Wal muradu bil akhdi bihim at-tamassuku bi mahabbatihim wa muhafadatu hurmatihim wal amalu bi riwayatihim wal i'timadu ala maqalatihim wa huwa la yunafi akhdas sunnati min ghairihim. Cinta kita kepada keluarga Nabi, bela kita kepada keluarga Nabi, memuliakan kita kepada keluarga Nabi,
dan kita harus tamassuk bi mahabbatin. Kita harus berpegang teguh cintai keluarga Nabi. Siap cinta keluarga Nabi. Apalagi keluarga Nabi ya ulama ya istiqomah seperti Imam Besar Habib Rizik Syihab. Betul apa tidak? Wa muhafadzah hurmatihim. Wajib kita pelihara kemuliaan mereka, bukan caci maki kepada mereka. Wala amalu bi riwayatihim, dan melaksanakan dengan riwayat-riwayat mereka dan berpegang teguh kepada ucapan-ucapan mereka. Lalu yang dimaksud tamasuk kepada keluarga Nabi apa? Wa makna tamassuki bil itrah mahabbatu wal ihtida'u bi hadihim wa siratihim. Kita mengikuti petunjuk-petunjuk keluarga Nabi, maqalah hikmah keluarga Nabi. Dalam arti diqaid oleh As-Sayyid Jamaluddin di dalam kitab Tuhfatul Ahwadi, idza lam yakun mukhalifan lin nabi, idza lam yakun mukhalifat din. Kita wajib taat kepada ulama habaib selama tidak menyimpang dari hukum Allah Subhanahu wa taala. Mafhum? Apabila ada di antara kalangan mereka yang keluar dari aturan agama. Contoh, salah satunya adalah Syiah. Dari Syiah itu dibagi oleh Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani di dalam kitab Al-Kunyah sampai menjadi 32. Kulluhum dhalun mudil. Beliau yang menyatakan, Syekh Abdul Qadir Jilani, seluruh Syiah itu ada sesat dan menyesatkan. Ini Syekh Abdul Qadir yang ngomong. Padahal Syekh Abdul Qadir dituding oleh Wahabi takfiri sebagai Syiah. Padahal Syekh Abdul Qadir Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa kata Syekh Abdul Qadir? Kulluhum dhalatun mudillatun. Semuanya itu sesat dan menyesatkan. Terbagi 32 pecah. Di antara mereka ada keluarga Nabi. Nah, berarti bertentangan dengan syariat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka kita tidak perlu dengarkan mereka. Tidak perlu kita taat mereka. Kita mengikuti ulama dan habaib yang sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, tadi di dalam kitab Sunan Tirmidzi. Sekarang Imam Bukhari, akhrajal Bukhari an Abi Bakr as-Siddiq. Imam Bukhari pun mengeluarkan hadis dalam dari sahabat Nabi yang bernama Bakar Siddiq. Urqubu Muhammadan fi ahli bait. Jaga pelihara Nabi Muhammad di dalam keluarganya. Apa artinya? Jangan menyakiti keluarga Nabi. Hormati dan muliakan keluarga Nabi. Lihatlah dia adalah darah dagingnya Nabi. Betul apa tidak? Baik, kita lanjut. Alarm berarti guys ngajak balik. Beres. Terus hadis yang ke-14 saya loncat. Kalau ini genep 10 hadis semua dipasarin, tapi insya Allah 10 hari lagi saya akan pasarkan ini kitab dengan para santri, insya Allah. Di hadis ke-14 Al-Imam Al-Hafidz Jalaluddin As-Suyuti menjelaskan, akhraj Ibnu Hibban fi Sahih. Imam Ibnu Hibban di dalam kitab sahihnya, Imam Hakim di kedua ulama besar ahli hadis dari sahabat Nabi yang bernama Imam Abi Sa'id. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Walladzi nafsi biyadihi la yubghiduna ahlal baiti rajulun illa adkhalahu Allahu nar." Apa kata Nabi? Tidak ada seorang manusia yang membenci keluarga aku, keluarga Nabi, melainkan dia akan dimasukkan ke dalam api neraka. Jadi orang yang membenci keluarga Nabi dia akan masuk neraka. Kukieu bae ge sabenerna mah dina fikih bae ge. Dina tahiyat akhir maka wajib maca shalawat ka keluarga Kangjeng Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kukitu bae ngan ditafsir pul patumin kan lain bagianana. Asnal matolib tupatul mutaj bukti mutaj yahitul mustaj itu kan bagian fikih. Dalam hadis yang lain diluncat, hadis ke-18 Imam At-Tabrani di dalam kitab Ausat, Rasulullah SAW bersabda, ilzamu mawaddatan ahlil bait fa innahu man laqiyallaha wa huwa yawadduna dakhala jannah bi syafaatina walladzi nafsi biyadi la yanfa'u 'abdan 'amalun 'amilahu illa bi ma'rifati haqqina. Apa kata Nabi? Ilzamu mawaddatan ahlil bait, tetap teguh kalian cintai keluarga kau, keluarga aku, kata Nabi. Ini Nabi yang menyuruh kepada kita, bukan Abuya, bukan habaib, bukan ulama, tapi Nabi langsung. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun. Teguhlah kalian, pegang cinta kepada ahlul bait keluarga Nabi. Kenapa? Karena orang yang bertemu dengan Allah artinya mati dalam keadaan dia mencintai keluarga Nabi, dakhalal jannah, maka dia akan masuk surga. Alhamdulillah.
Namun sebaliknya, walladzi nafsi biyadi, demi zat Allah, Nabi sumpah, demi zat Allah yang jiwa ragaku berada di dalam kekuasaannya, la yanfa'u 'abdan 'amalun 'amilah illa bi ma'rifati haqqih. Seorang hamba mengamalkan apapun tidak akan bermanfaat kecuali dia tahu dengan hak-haknya kami keluarga Nabi Muhammad sallallahu, sebanyak apapun amal ibadah dia. Tapi kalau dia tidak tahu bagaimana kemuliaan keluarga Nabi, kehebatan dan keistimewaan keluarga Nabi, bahkan dia mencaci keluarga Nabi, sama sekali dia tidak akan masuk surga. Na'udzubillahi min. Lanjut supaya tamat ya langsung karena hadis kan 28. Akhrajal Bukhari fi tarikh. Sekarang masih Imam Bukhari dalam kitab tarikh. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, likulli syai'in asasun wa asasul islami hubbu ashabi Rasulillah wa hubbu ahli baiti. Nabi yang bernyatakan, segala sesuatu pasti ada pondasi. Pondok ada pondasi, majlis ada pondasi, benar tak? Semua bangunan pasti ada pondasi. Tidak ada pondasi, roboh itu bangunan. Sehebat apapun, seimewah apapun itu bangunan, tanpa ada pondasi pasti roboh. Segala sesuatu pasti ada pondasi. Nah, wa asasul Islam, pondasi Islam adalah hubbu ashabi Rasulillah, mencintai sahabat Nabi dan mencintai keluarga Nabi. Cinta sahabat dan keluarga, tuh ciri ahlus sunnah wal jamaah, cinta kepada Allah dan Rasulnya, cinta kepada sahabat dan kerabat Nabi. Itu ahlus sunnah wal jamaah. Ai ngaku ahlus sunnah wal jamaah, bahkan ngaku kepala nah ahlus sunnah wal jamaah, ai kalakuan ngahewaan ke keluarga Nabi, ngaco ente, ngawur tidak. Na'udzubillahi min dalik. Masih terus? Baik saudara, sampai subuh. Sekarang di hadis ke-20 yaitu ke-46. Akhrajad Dailami an Ali radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adibu auladakum ala salasi khisalin hubbi nabiyikum wa hubbi ahli baitihi wa ala qiraatil Qur'an fa inna hamalatal Qur'ani fi dhillillah yauma la dhilla illa dhilluh ma'a anbiya'ihi wa asfiya'i. Apa kata Nabi? Adibu auladakum ala salasi khisal. Didik, kasih pelajaran, kasih tarbiyah, kasih pendidikan, ajarkan anak-anak kalian tiga perkara. Lain dua capres. Nomor hiji ngaji, calon capres cawapres nomor 2. Nomor hiji naon? Capres cawapres nomor. Karena kita mengikuti ijtima ulama di bawah komando Imam Besar Habib Rizik Syihab, ulama yang istiqomah sekaligus beliau adalah darah dagingnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siap bela beliau, siap di bawah komando beliau. Takbir, sallu ala nabi. Didik anak-anak kalian, yuk didik anak-anak orang 3. 1, hubbi nabiyikum, mencintai nabi kalian. Jadi orang harus mencintai nabi. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Cinta kepada Nabi artinya mengikuti syariat Nabi. Manakala ada aturan manusia, keinginan sekalipun itu keinginan orang tua atau keinginan guru bertentangan dengan syariat yang dibawakan oleh Nabi, maka yang wajib kita bela adalah syariat Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 1, untuk mencintai Nabi. 2, wa hubbi ahli baitihi, didik anak kita supaya mencintai keluarga Nabi. Yang 3, wa ala qiraatil Qur'an, anak kita dididik supaya cinta membaca Al-Qur'anul Karim. Sebab orang-orang hamalatul Qur'an pada saat hari kiamat mereka adalah bersama para nabi dan para kekasih Allah. Alhamdulillah. Hadis yang ke-47 terutama tuh 60 potong 47. Apa kata Rasul? Asbatukum ala sirati asaddukum hubban li ahli baiti wa ashabi. Ketika kita setelah dihisab suruh menyeberang melewati siratal mustaqim, sirat jembatan. Dalam satu riwayat seketna alabatan pedang, lembutna alabatan
rambut ditahnukan loba manusia anu tiguling ma minkum illa wariduha. Nah, manusia yang akan tepat teguh di dalam siratal mustaqim, tidak bergeser, tidak oleng, tidak terjerumus ke dalam jahanam, siapa mereka? Asyaddukum hubban li ahli baiti wa ashab. Mereka yang dahsyat mencintainya kepada keluargaku, keluarga Nabi, dan kepada sahabat Nabi. Artinya umat Rasulullah, umat Islam yang semakin cinta kepada Nabi dan kepada keluarga Nabi dan sahabatnya, maka dia akan paling teguh nanti di siratal mustaqim. Alhamdulillah. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Lalu di dalam hadis terakhir, masih dalam kitab yang sama, yaitu kitab Ihya'ul Mayyit bi Fadaili Ahlil Bait. Di ujung terakhir kalau ini paling akhir hadis yang ke-60, khairun nasi al-arab wa khairul arab quraisy wa khairu quraisyin banu hashim. Tamal kitab, tamat kitab. Pasaran jadinya. Khairun nasi al-arab, sebaik-baik manusia adalah Arab. Nah, ini liberal udah mulai kepanasan nih. Liberal mulai kepanasan nih. Apapun kata mereka, apapun fitnah mereka, tetap kita hadis Nabi perlu disampaikan. Khairun nasi al-arab, sebaik-baiknya manusia adalah Arab. Dari Arab banyak kabilah, wa khairul arab Quraisyun, sebaik-baiknya Arab adalah Quraisy. Dari Quraisy pun banyak kabilah, dari Quraisy dipilih Bani Hasyim, daripada Bani Hasyim adalah Bani Muthalib, dari Bani Muthalib Bani Hasyim adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pana khiyarun min khiyarin min khiyarin min khiyarin. Jadi Rasul adalah pilihan dari pilihan, orang yang paling terpilih. Jadi cinta sebaik manusia adalah Arab. Zaman sekarang mereka yang mendirikan Islam Nusantara terus. Saya punya videonya, punya datanya. Saya mengatakan Islam kita ini Islam yang sejati. Islam kita ini Islam Nusantara, Islam yang sejati. Islam Timur Tengah itu Islam abal-abal. Lamun cek orang Banten meta kalewat goblok. Lain goblok di kalewat goblok. Ya. Yeah. Bisa dicikasikan nyaho kukular dibijakeun. Bijakeun ulah. Ya, yeah, fakta lain fitnah ulama. Sebab berbicara fitnah pada durhaka. Nengekeun nya. Ieu budak kiai pada di semua. Kiai gede cenah ge cek budak. Islam kita ini Islam Nusantara. Islam kita ini Islam yang sejati, bukan Islam abal-abal model Timur Tengah. Jadi Islam Nusantara disebut Islam yang sejati, Islam Timur Tengah disebut Islam abal-abal. Ini kiai bukan NU-nya Ahlussunnah Jamaah, sama-sama dengan FPI, tapi bukan salah NU-nya. Mbah Hasyim Asy'ari guru kita semua, betul apa tidak? Sanad kita kepada beliau. Tapi ini supirna lamun bisna bagus kan, supirna mabok, bari jeung dongdot deh. Ya lamun mobil bis mabok, kata orang jadi penumpang apa turun? Mobilnya bagus, tapi supirna mabok, apalagi bari ngadongdot. Teruskan apa turun? Teruskan apa turun? Mun hayang salamet turun atawa ganti supir. Betul apa tidak? Paham? Ini mendidik benci kepada Arab. Naudzubillahi min dzalik. Saudara, lebih dahsyat lagi. Lebih dahsyat dalam masalah Salman Al-Faris, sampai Rasulullah SAW menyatakan, ya Salman, ratu gini jangan kau benci kepadaku. Kata Salman, bagaimana aku membenci kau ya Rasul, sedangkan Allah menuduhkan aku terhadap jalan Allah atau masuk Islam dengan sebab engkau. Apa kata Nabi? Kau benci Arab berarti kau benci aku. Artinya kalau kita benci Arab, ya juru ila bugdir Rasul, akan menjerumuskan kepada kita untuk ujung-ujungnya benci Rasul. Sebab sekarang orang liberal, orang kafir nggak bakalan berani, jangan cinta Muhammad, jangan, nggak bakal.
orang munafik kecuali orang kafir, tapi mereka sedikit-sedikit. Coba lihat Arab Suriah, Arab Yaman, mereka perang. Yang kami contoh bukan Suriah, yang kami contoh bukan Yaman, yang kami contoh bukan Irak, yang kami contoh adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami cinta Arab, bukan kami cinta Abu Jahal, bukan cinta Abu Lahab, apalagi tangkurak Abu Janda. Yang kami cintai Arab itu para sahabat Nabi, para sahabat tabi'in, ulama-ulama istiqomah. Betul apa tidak? Tadi benci Arab bagian daripada munafik. Bukan kita mengikuti Arab-Arab yang abal-abal seperti yang dikatakan dia, bukan. Adapun saudara kita sedang perang saudara, sebaiknya kita sebagai umat Islam doakan mereka, berusaha bagaimana caranya supaya mereka damai. Bukan malah kita menjelekkan sesama umat Islam, membela Yahudi. Aika Yahudi kata serani Yahudi dia datang, Israel dia datang, aika sama umat Islam memang gila alabatan karena tai tangkurak dia edan tawaras. Naudzubillahi min dalik. Jadi saudaraku, tentang keistimewaan keluarga Nabi saya simpulkan, bagi kita hormati ulama, akrimul ulama. Dari mulai akrimul ulama fa innahum mukramun, muliakan ulama. Lihat, pertama kusantri dina kitab Tanqihul Qaul, tingali sarahna Syekh Nawawi. Apakah tidak 8 hadis lubabul hadis disarahan ku Syekh Nawawi, qaulu akrimul ulama ay al-amilin, muliakan ulama-ulama yang mengamalkan ilmu. Makanya di dalam FPI tidak boleh menjelekkan ulama, tidak boleh menghinakan ulama. Selama ulama itu tidak keluar dari syarat Allah, selama ulama itu istiqomah sesuai dengan hukum Allah, jangan pernah kita remehkan. Muliakan mereka, hormati mereka. Mereka adalah manusia-manusia yang dimuliakan oleh Allah. Allah angkat derajatnya, yarfa'illahu alladziina amanu minkum walladziina utul ilma darajat. Betul apa tidak? Tapi kok kenapa suka ada ulama FPI habaib menjelaskan Kiai Fulan? Bukan masalah kiainya, bukan masalah ulamanya. Dia dikatakan oleh umat sebagai ulama, tapi membela liberal, menyatakan semua agama sama. Kiai yang ngomong seperti ini banyak, dari pusat sampai ke daerah, menyatakan semua agama sama. Ini kiai yang macam begini, ini perlu dilawan, perlu dilawan. Dari mulai kitab Ad-Dalilul Qawim sampai Syarah As-Siratal Mustaqim, juga di dalam kitab Asdal Matalib jilid ke-8 Kitabur Riddah, paman syakka fi takfiril yahudi awin nasara aw lam yukaffir man dana bighairil islam faqad kafara. Siapa orang yang ragu terhadap kafirnya Yahudi dan Nasrani, ragu Yahudi dan Nasrani kafir tidak ya, kafir, ragu saja kita kepada kafirnya mereka, maka kita terjatuh pada hukum kafir. Atau kita tidak mengkafir, lam yukafir. Saya kitab Asdal Matalib karya Syekh Zakaria Al-Ansor, ulama besar mazhab Syafi'i, atau tidak mengkafirkan orang yang beragama selain agama Islam, maka kita jatuh kepada kafir. Tapi ingat, hai orang liberal, bukan berarti kami setelah menghukumi kafir kepada orang yang tidak beragama Islam lalu kita perang. Tidak. Di dalam kitab Takrib, Fathul Qorib, Fathul Mu'id, Fathul Wahab, sampai Raudatul Talibin, sampai Niatul Muta'id dan seterusnya dibagi. Tidak semua kafir musuh kita, ada kafir dimi, ada kafir harbi. Selama mereka baik, hidup damai, rukun, wajib kita juga damai. Betul apa tidak? Tetapi di dalam urusan akidah jangan sampai menganggap Islam sama dengan mereka, jangan sampai Quran disamakan dengan kitab mereka. Kalau kita menyamakan agama kita dengan agama mereka, menyamakan Quran dengan kitab mereka, maka kita jatuh kepada kafir. Ini yang biang kerok kiai-kiai liberal. Ini yang kami serang, bukan masalah ulamanya, kesesatannya. Betul apa tidak? Makanya saya tiap malam di mana-mana menjelaskan tentang Islam Nusantara. Karena saya sudah kaji hampir 1,5 tahun saya baca buku mereka, maka saya menyimpulkan mereka itu adalah kelompok banyak dari kalangan liberal. Salah satunya, apapun agama Anda, selama Anda berbuat kebaikan pasti mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah. Ini sudah bertentangan dengan ayat Allah, wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Sudah bertentangan dengan ayat innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Maka kesimpulannya, yuk para ulama, para kiai, kita khususnya yang di Banten ini,
Kembali patokan kitab yang kita pakai rata-rata di pesantren dari Johar Tauhid. Fakullu khairin fittiba'i man salam wa kullu syarrin fittiba'i man khalaf. Fatabi'is salihah mimman salafa wa janibil bid'ata mimman khalafa. Silahkan dalam urusan dunia semakin canggih, silahkan dalam urusan teknologi, urusan apa semakin canggih, tapi dalam urusan agama fakullu khairin fittiba'i man salaf. Seluruh kebaikan kullu khair, ibarat qodiyah musyawarah bisuril kullil mujabah, semua kebaikan ada dalam mengikuti salaf. Makanya di dalam Fathul Mu'in dalil lil ittiba', di dalam Fathul Wahab lil ittiba', banyak lil ittiba', urusan agama mengikuti. Jangan sekali-kali mendoktrin diri kita, mendoktrin anak kita, keluarga kita dengan pendidikan liberal, sekalipun gelarnya profesor, doktor. Betul apa tidak? Kita tetap dalam Islam yang berlandaskan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi sekarang kita sudah sedikit tahu tentang begitu hebatnya, begitu mulianya keluarga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah mensucikan hati kita, membersihkan hati kita dari sifat hasud, dari sifat takabur, dari sifat ujub. Kita cinta kepada keluarga Nabi dan kita taati kepada mereka selama perintah mereka sesuai dengan hukum Allah dan Rasulnya. Betul apa tidak? Saya mau tanya, semua cinta Allah, semua cinta Rasulullah, cinta Quran, cinta sahabat Nabi, cinta keluarga Nabi, cinta ulama istiqomah, cinta habaib, takbir, siap bela Al-Quran, siap bela sahabat, siap bela habaib, takbir. Dan alhamdulillah qad mannallahu alaina, Allah telah memberikan anugerah kepada kita, nikmat yang besar bagi kita. Kita punya ulama sekaligus darah Habib, darah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah al-alim al-allamah ad-doktor Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain Syihab hafizahullah wa ra'ah. Beliau, saya tahu betul ulama yang saya tahu luar biasa. Beliau itu ulama dalam berbagai bidang, baik tafsirnya, hadisnya, fikihnya, bab faraidnya, bahkan sampai karangan kitabnya, kitab beliau, kitab faraid luar biasa. Di dalam ilmu negaranya apalagi, strategi perjuangan dalam Islam, dan semuanya beliau lakukan lillah, libtigha'i mardatillah, semata-mata karena Allah, mencari ridha Allah. Tidak pernah beliau menukarkan kebenaran kepada uang, sekalipun mau disogok 1 triliun ditolak. Takbir. Ini sekaligus ya darah Rasul, ya ulama, maka kita wajib mencintainya, wajib membelanya. Betul apa tidak? Bukan berarti kita menyepelekan ulama yang lain, bukan. Kita hormati ulama-ulama yang istiqomah. Namun kalau ada ulama yang sudah keluar jalur syariat Allah, kita ingat, kita tegur. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Itu. Jadi seharusnya kalau tidak punya hasud, tidak punya takabur, tidak punya ujub, kita harus bangga. Alhamdulillah, saya tidak punya kemampuan untuk melakukan karena saya sibuk ngajar atau karena saya sibuk melaksanakan zikir. Ada umat Rasul yang melaksanakan dakwah amar ma'ruf nahi munkar, berbagi tugas. Bagus apa tidak? Saling mendoakan, sinergi. Bagus apa tidak? Indah apa tidak? Kalau begitu, itu bisa dijadikan orang tua. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Umat Islam siap bersatu, ulamanya harus bisa mempersatukan, bukan memprovokasi. Nah, ketika kita menjelaskan ini bukan berarti kita memprovokasi umat, kita menjelaskan kepada umat, nih yang benar, nih yang salah, dan dasarnya jelas, ini Qur'annya, ini hadisnya, ini fatwa ulamanya. Kita bukan mujtahid, kita masih muqallid. Betul apa tidak? Jelas? Jadi cinta kepada keluarga Nabi, cinta kepada sahabat Nabi merupakan kewajiban. Tidak boleh, tidak boleh kita membencinya. Apabila ada orang yang mencaci maki sahabat Nabi, dia termasuk orang sesat dan menyesatkan. Apabila ada orang yang benci kepada keluarga Nabi, tadi sudah ancamannya, bisa-bisa dia mati dalam keadaan kafir. Naudzubillahi min. Ya Allah, semoga semuanya termasuk kita diberikan ingat dan tobat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Pada terakhir ini ingin saya sampaikan tabarruk wa tafaul dengan marhaba yang dikarang oleh guru besar kita Imamuna Al-Habib Muhammad Rizik Syihab. Mari kita marhaba dengan karangan beliau Maulid Nabi. Jadi beliau itu sampai bisa mengarang marhaba, luar biasa. Jadi orang yang sekarang banyak nyinyir, menjelekan, itu orang yang tidak tahu. Tapi kita sudah tahu
bahkan membaca kitabnya aja kita sulit, boro-boro ngarangnya, betul apa tidak? Masyarul muslimin wa sumratal mukminin rahimakumullah, mudah-mudahan dengan pembacaan sholawat, khususnya dengan membaca karya beliau, guru kita Imam Besar Habib Rizik Syihab, mudah-mudahan kita disatukan dengan beliau di bawah bendera datuknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Qumu ya ahbabal habib, yang cinta kepada Nabi, yang rindu kepada Nabi, silahkan berdiri semuanya, hadirkan di dalam hati kita bahwa Nabi sedang bersama kita, insya Allah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Mustafa anta wazibul mujtaba wa anta nabiyul huda, salawatullah alaika. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Anta uswatun hasanah, anta qudwatun salihah, anta himmatun tayyibah, salawatullah alaika. Allah ya Nabi salam alaika, Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Anta azkal azkiya wa anta asfal azkiya wa anta asfal azkiya, salawatullah alaika. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika.